ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Semua letih lesu, beban beratku kau angkat, kau ganti dengan sukacitamu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Shalom Gilgal. Sekali lagi shalom. Bolehkah saya lihat
tinggalkan bebanmu, jadikan Tuhan Yesus sebagai fokus kita di siang hari ini. Kita tundukkan kepala kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk rahmat dan kasih setiamu di hidup kami. Yesus kami yang terindah. Kami bersyukur Engkau telah jaga kami Tuhan. Menuntun kami sepanjang minggu ini, kami terus merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu kami tidak dapat membalasnya Tuhan. Tapi kami percaya saat pujian syukur kami dinaikkan. Rasa syukur kami dinaikkan ke hadapan Tuhan. Engkau disenangkan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami siap Bapa menyembah Engkau. Ini kami dengan hati yang terbuka memuji Engkau Yesus. Ingin ku menyenangkan
pernyataan iman kami Tuhan. Kami mau katakan, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, nama Tuhan Yesus, semua yang antusias, sama-sama saya katakan, amin. Let's go.
Kita bertepuk tangan di atas kepala. Telah menemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri
kasihku, kau sumber kuatku. Oh, oh, Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu. Kasihku, kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagimu. Semua yang percaya sama-sama saya katakan amin. Haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama beribadah di tempat ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, selamat datang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mengenal GBI Gilgal, Bapak Ibu Saudara bisa berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan yang di depan untuk bertanya tentang visi, misi, nilai yang dibangun di GBI Gilgal. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dilayani, kami juga siap untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Dan ada beberapa informasi, tapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara ada waktu 1 menit untuk kita family time. Ini waktunya untuk kita bisa saling tegur sapa, komunikasi, dan tanyakan hobinya apa. Dipersilakan 1 menit dari sekarang. Iya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Adalah yang pertama, Bapak Ibu Saudara, selama berlangsung kami minta kerjasamanya kembali, mengingatkan untuk tidak menggunakan atau mengaktifkan mobile hotspot karena itu mengganggu mic yang ada di panggung pembicara WL Singer yang ada. Makanya kita kadang-kadang lihat mic-nya tuh suka mati, tiba-tiba mati. Ternyata karena ada yang mengaktifkan mobile hotspot. Dan pengumuman yang kedua adalah diinformasikan hari ini akan ada penjualan buku-buku rohani yang ditulis oleh PDP Revi Halim. Selain seorang konten kreator rohani, beliau juga melayani pekerjaan Tuhan di GBI. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau membeli, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi panitia di depan. Dan yang membeli boleh langsung minta tanda tangan langsung oleh PDP Revi Halim. Dan saat ini bolehkah sekali lagi saya undang berdiri, kita menyambut pembicara kita hari ini, PDP Revi Halim. Oke, shalom GBI Gilgal. Jangan 5 kali lipat lebih semangat lagi, shalom semuanya. Sebelum duduk boleh gak kita tos kiri kanan, kita bilang aku bersyukur kamu wangi hari ini. Nah kalau udah baru boleh duduk, kita ucapkan iman kepada mereka ya. Silakan duduk. Mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu sama-sama. Bapak yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat. Itu semua anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Dan
Hari ini kami rindu untuk belajar isi hati Tuhan, untuk mengalami kuasa Tuhan. Maka itu Roh Kudus kami minta biar Engkau yang jamah hati kami, agar setiap benih firman-Mu hari ini sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah. Karena kami adalah anak-anak Tuhan dan kami siap untuk mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, karena mungkin ini pertama kalinya saya hadir di gereja Bapak Ibu Saudara, saya mau ucapkan thank you untuk Pak Steven, Pak Danang beserta segenap leadership. Thank you kepercayaannya. Dan kalau kata orang-orang kan gak kenal maka kenalan, gak kenal maka kenalan ya. Jadi kita kenalan sebentar, nama saya Revi. Halo semuanya, dari GBI Gilgal Pusat, dari Jakarta, dari bagian teaching atau pengajaran. Dan saya lumayan aktif juga bikin konten di medsos. Ada yang pernah lihat saya di medsos? Bukan yang joget-joget tapi Kak, bukan ya. Biasa yang nyampein firman karena saya ngerasain firman Tuhan mengubah hidup saya dan saya percaya firman yang sama akan berkati kita. Amin. Dan setahu saya GBI Gilgal ini salah satu gereja paling semangat di Manado katanya. Bener ya? Wah luar biasa. Coba ya kita tes semangatnya, semuanya respon ya, kita tes ya. Ada amin? Ada haleluya? Ada tepuk tangannya? Wih, bener gak salah tempat ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan judul bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Nah, saya mau mulai dengan sedikit pertanyaan. Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang di rumahnya ada nanam pohon buah? Ada? Banyak ya? Kalau nanam pohon buah, pengennya bertumbuh dan berbuah enggak? Iya dong, pasti kan? Nah, sama dengan Tuhan kita. Bapa di sorga pengen kita anak-anaknya ini bertumbuh dan juga berbuah. Itu yang Tuhan mau buat kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca Alkitab, Tuhan itu kasih tahu kita rahasianya. Mau tahu nggak rahasianya apa? Mau? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Tahu banget ya? Oke deh, karena mau tahu banget saya kasih tahu rahasianya. Yohanes 15 ayat 5, Tuhan Yesus bilang gini, akulah pokok anggur yang benar, kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, maka dia berbuah banyak. Tapi barang siapa tidak tinggal dalam aku, dia gak bisa berbuah. Dia gak bisa apa-apa, dia akan menjadi kering. Jadi kuncinya adalah kita harus melekat sama yang namanya pribadi Tuhan Yesus. Saya kasih sedikit perumpamaan. Bapak Ibu Saudara, ini ada ranting pohon. Kalau misalnya ranting pohon ini gak nyatu sama yang namanya pokok pohon, bisa berbuah nggak dia? Nggak bisa ya. Kalau misalnya ranting ini tiba-tiba berbuah sendiri, itu magic Bapak Ibu. Ya kan ranting ini kalau misalnya mau berbuah, dia nggak bisa sendirian. Dia harus melekat sama yang namanya pokok pohon. Nah sama dengan kita. Tadi dikatakan tinggal dalam Yesus. Kata tinggal ini transaksi aslinya adalah kata meno. Coba semua katakan meno. Meno artinya bukan nyambung putus, enggak. Melainkan nyambung dan tidak terputus-putus. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau mau bertumbuh dan berbuah sehari-hari harus saat teduh sama Tuhan. Coba lihat kiri kanannya, muka-muka saat teduh enggak kiri kanannya? Saat teduh sekali ya. Nah jadi kita harus biasain berdoa, baca firman, penyembahan. Ini simple, tapi ini sebenarnya rahasia kita bisa bertumbuh dan berbuah. Amin. Boleh gak kita angkat tangan kanannya semuanya. Tepuk pundak teman sebelah kanan bilang bro, makanya jangan males saat teduhnya bro. Oke, jadi hari ini kita akan belajar beberapa poin supaya kita bisa semakin bertumbuh dan juga berbuah. Kita mulai dengan poin yang pertama. Yang pertama, kuncinya, rahasianya adalah kita harus mendengar dari Tuhan. Coba semua katakan dengar. Matius 17 ada kisah menarik. Waktu itu Tuhan Yesus bilang ke Petrus, Yohanes, Yakobus, guys yuk kita naik ke atas gunung, kita hiking. Terus mereka naik ke atas gunung. Pas nyampe ke atas gunung tiba-tiba muka Tuhan Yesus bersinar banget, penuh kemuliaan. Lalu muncul Musa, muncul Elia. Di sana murid-murid pada kaget. Jadi Petrus bilang, Yesus mau gak kita bikin kemah, satu buat kamu, satu buat Musa, satu buat Elia. Tapi ketika Petrus lagi ngomong, tiba-tiba ada suara dari langit, Bapa di sorga tiba-tiba ngomong. Dia mengatakan seperti ini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia, listen to him. Menarik ya,
Ketika Bapa di surga ngomong dari surga, pesannya intinya waktu itu hanya satu. Kamu dengar Yesus. Bapak Ibu Saudara, kemampuan kita mendengar Tuhan akan menentukan masa depan kita. Penting sekali untuk mendengar, makanya Tuhan Yesus seringkali habis ngajar, dia bilang ke orang-orang seperti ini. Barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengar. Bahkan orang Yahudi, orang Israel zaman dulu ya, kalau punya anak nih masih balita, doa pertama yang diajarin bukanlah, Dek doa gini, Tuhan berkati keuangan papa, berkati kesehatan, minta mainan, enggak kayak gitu. Diajarinnya pertama kali balita Yahudi diajarin gini, pas kamu doa bilang gini, Tuhan saya mau mendengar. Shema, listen, itu rahasianya. Bahkan waktu itu ada orang namanya Samuel di Alkitab. Waktu itu mentornya Samuel namanya siapa? Ada yang inget? Budi, bukan ya? Eli namanya, Nabi Eli. Jadi waktu itu Samuel masih kecil, dia lagi tidur, dia merasa kok kayak ada yang ngomong ya. Dia datang ke Nabi Eli. Bapak panggil saya ya. Nabi Eli bilang enggak, siapa yang manggil, udah tidur lagi. Balik lagi Samuel, tidur lagi. Dia merasa kok kayak ada yang ngomong lagi. Balik lagi ke Nabi Eli. Bapak panggil saya lagi ya. Enggak, siapa yang manggil, tidur lagi. Balik lagi. Tidur lagi, dia merasa ada yang panggil lagi. Dan setelah berkali-kali akhirnya Nabi Eli mikir, ini kayaknya Tuhan nih mau ngomong. Jadi dia bilang gini, Samuel kalau suara itu ngomong lagi, kamu bilang sama dia, Tuhan ini aku hambamu, berbicaralah Tuhan karena aku mendengarkan. Nah jadi sama dengan hidup kita, kuncinya harus mau dengar Tuhan. Contoh deh, saya kan di Gilgal Pusat di Jakarta, bos saya, atasan saya, gembala saya namanya Pastor Joan Mogi. Kalau Pastor Joan ngajakin meeting, saya meeting gak? Meeting. Pastor Joan ngajakin telepon, saya angkat gak? Angkat. Kalau saya mau memajukan Gilgal di Jakarta, ya saya harus dengerin sama atasan saya, gembala saya, baru bisa maksimal. Nah sama, kita ini kan di dunia ciptaan Tuhan, kita juga ciptaan Tuhan. Kalau mau maksimal, ya kita harus mau dengerin Tuhan. Saya kasih sedikit perumpamaan. Boleh saya minta satu orang buat bantu saya? Boleh yang di sana yang tadi ibadah satu bantu saya boleh? Iya, boleh yuk bantu saya. Boleh gak apa-apa? Yuk, bantu saya bentar, gak apa-apa? Boleh? Iya, boleh? Boleh? Yuk kita tepuk tangan yuk buat teman kita ya. Thank you so much sudah membantu saya. Thank you ya. Ya sini bantu saya sebentar. Thank you ya Kak. Ini MVP. Namanya siapa Kak? Moses. Hati-hati Moses, ada ini. Sini yuk kesini. Nah Moses ceritanya kamu pakai ini. Ini pura-puranya beneran ada lagu ya. Jeduk volumenya pokoknya paling maksimal. Terus kamu sampai joget-joget saking serunya dengerin lagu. Nah coba ya dengerin lagu. Ya silakan dipakai. Nah, sambil joget-joget coba. Nah, jangan liatin saya, liatin aja audiens saya. Dia lagi seru nih dengerin lagu ya. Nah kalau dia lagi seru dengerin lagu kayak gini, anggapnya orang ngomong sama dia gak dengerin. Nah seringkali kita juga kayak gitu, kita seru aja sama hidup kita gak dengerin Tuhan. Padahal Tuhan mau kasih tahu banyak, Tuhan mau kasih tahu janjinya, tapi dia gak denger. Tuhan mau kasih tahu jodoh yang tepat buat dia. Haleluya, gak bisa denger tapi. Ya, Tuhan mau kasih tuntunan arahan, dia gak denger. Karena dia terus asik dengan musiknya sendiri. Nah seringkali gitu, kita juga seperti itu seringkali. Tuhan tuh mau berbicara. God is always speaking. The question is, are you listening? Tuhan itu mau selalu berbicara. Pertanyaan kita tuh mau buka telinga gak buat dengar suara Tuhan tersebut. Makanya Moses kalau mau dengar, makin lama makin ke kiri ya dia ya. Kalau mau dengar dia harus buka dulu, boleh dibuka. Nah dia udah buka, dia udah pasang telinga dia. Pas aku ngomong ke dia, dia bisa dengar, dia bisa tahu. Nah sama halnya dalam hidup kita. Makanya sehari-hari buka Alkitabmu. Datang gereja, ikut family cell. Itu cara kita mendengar dari Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah kesini bentar Moses. Taruh dulu, boleh taruh dulu. Ada satu perumpamaan lagi. Nah saya bawa dari Jakarta Moses, lucu gak? Lucu ya Bapak Ibu ya. Nah Moses coba pakai. Ya pakai dulu. Nah bisa difoto dulu Bapak Ibu kalau mau foto ya. Nah Moses boleh gak kita kesinian dikit. Nah Moses coba puter-puter 20 kali mandiri. 20 kali. Puter. Stop Moses stop. Stop. Nah pusing ya Moses ya. Nah ini kan Moses gak kelihatan apa-apa ya, merem kan ya.
Bener merem ya? Ya nggak boleh bohong, ini gereja ya. Oke. Nah jadi Moses, kalau misalnya kamu dalam keadaan mata tertutup kayak gini, mau jalan ke kursi perjanjian yang saya siapkan, kira-kira bisa nyampe nggak dalam keadaan nggak bisa lihat gini? Susah ya? Susah ya? Nggak bisa, susah. Oke deh, gini deh. Aku kasih tahu kamu arahannya, ntar kamu ikutin aja. Aku janji pasti nyampe kursi perjanjiannya. Percaya ya? Oke. Moses, coba kamu hadap kanan. 2 langkah ke depan. Nah. 2 langkah ke depan lagi. 2 langkah ke depan lagi. Nah, sekarang coba kamu serong ke kanan dikit. Nah, 2 langkah ke depan. 1 langkah ke depan. Kamu putar balik. Badannya putar balik, badannya. Nah, oh udah berasa ya. Nah, sekarang kamu geser ke kiri dikit aja. Nah, sekarang kamu ke belakang pelan-pelan, kamu duduk pelan-pelan. Oke. Oke, yuk tepuk tangan yuk buat Moses. Thank you so much. Silakan boleh duduk lagi. Yuk, thank you ya. Nah, jadi sama halnya dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau dia jalan sendiri, dia bakal tersesat dan mungkin jatuh ke sini. Tapi ketika dia mau buka telinga dan dia mau taat sama yang bisa melihat, dia endingnya nyampe ke kursi perjanjian. Nah, sama halnya dengan hidup kita. Kita tuh bagaikan manusia buta yang gak tahu harus kemana. Makanya kita butuh untuk mendengar Tuhan supaya kita tahu langkah apa yang harus kita ambil dan kita mencapai masa depan yang Tuhan sediakan. Amin. Kita tepuk tangannya buat Tuhan kita yang luar biasa. Yuk semuanya angkat tangan kirinya, angkat tangan kirinya. Tepuk pundak teman sebelah kiri bilang sis, dengerin Tuhan makanya. Bukan dengerin lambe turah sis. Oke, itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang bisa kita pelajari hari ini. Yang kedua, Tuhanlah yang layak dimuliakan. Tuhanlah yang layak dimuliakan. Jadi di Alkitab waktu itu diceritain Tuhan Yesus mau masuk Yerusalem. Dan dia menunggangi seekor hewan. Hewan apa? Keledai. Dan singkat cerita orang-orang menaburkan baju mereka, ranting-ranting pohon. Sambil mereka berseru, Hosana, Hosana. Nah kalau keledainya bodoh, keledainya bakal mikir gini, wih keren banget gue. Pada muja-muja gue, hebat nih gue. Nah itu kalau keledai bodoh. Tapi kalau keledainya pinter, dia tahu. Orang-orang muji-muji itu bukan muji dia. Melainkan Yesus yang lagi naikin dia. Nah kalau Bapak Ibu orang pintar atau orang bodoh? Pintar dong. Nah kalau kita pintar ingat. Kalau kita luar biasa yang hebat bukan kita. Melainkan Tuhan yang bekerja melalui kita. Makanya gak boleh sombong. Saya kasih perumpamaan gini misalnya ya. Di sini ada pizza. Bapak Ibu Saudara siapa di sini yang suka pizza? Boleh lihat tangan-tangannya yang suka pizza? Wih 30%. Yang lain sukanya apa? Babi ya sukanya ya. Oke. Tadi ada yang suka pizza. Anggap saya bawa ke kalian yang suka pizza. Seneng dong ya? Dibawain pizza gini. Tapi gimana kalau ketika saya buka, wih zong kosong gitu ya. Kecewa nggak? Kecewa ya kan? Kenapa? Karena kita semangat lihat kotak pizza ini bukan karena dusnya. Tapi karena isinya, bener nggak? Kalau ini harganya misal 70.000. Mungkin dusnya cuma 2.000, 68.000-nya itu pizza di dalamnya. Nah sama dengan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang luar biasa itu bukan kitanya. Melainkan Tuhan yang bekerja dalam kita. Amin. Makanya 2 Korintus 4 ayat 7 firman Tuhan mengatakan seperti ini. Harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Supaya nyata kepada semua orang kuasa berlimpah-limpah ini asalnya dari Tuhan dan bukan dari kita. Jangan sombong. Kalau kita ketemu orang sombong, kita seneng atau nggak seneng? Nggak seneng dong. Ada nggak di sini yang ketemu orang sombong terus kita gini, ya ampun gemes deh sombong banget. Pengen deh anak gue kayak dia sombong banget. Ada nggak? Nggak ada kan? Kita kan pasti lihat orang sombong kayak gitu ya. Males banget gitu kan. Sama. Tuhan juga nggak suka orang sombong. Di Alkitab ada namanya Nebukadnezar. Dia Raja Babel. Raja terbesar, kerajaannya terbesar zaman itu. Pas dia lihat Babel, dia bilang gini, lihat Babel yang aku dirikan dengan kekuatan tanganku dan untuk kemuliaan namaku. Tiba-tiba
pas dia lagi sombongin diri, suara Tuhan dari langit muncul. Nebukadnezar, karena kamu lupa bahwa ini semua asalnya dari aku bikin kamu gila 7 masa. Beneran, akhirnya Nebukadnezar tiba-tiba jadi gila selama 7 tahun. Jadi kayak hewan, kerjaannya makanin rumput. Setelah 7 tahun, baru kesadarannya dibalikkan oleh Tuhan. Dan di sana dia bilang, Tuhan maafin saya. Saya baru sadar yang layak dimuliakan adalah Tuhan dan bukan saya. Nah Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang mau gila 7 tahun juga? Ada? Nggak ada dong. Kalau kita pengen hidupnya tetap waras, tetap maksimal, maka kuncinya muliakanlah Tuhan, bukan diri sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita terus memuliakan diri sendiri, kita nggak bisa memuliakan Tuhan di waktu yang bersamaan. Saya kasih sedikit contoh dari pengalaman saya. Dulu saya pernah diundang ke sebuah wedding, pernikahan dari teman saya. Udah saya duduk gitu kan, makan meja. Nah kebetulan yang duduk sebelah saya, itu teman sekolah saya yang lain. Udah 7 tahun nggak pernah ketemu. Ketika ketemu ya udah ngobrol-ngobrol dan saya udah terbiasa. Kalau ketemu orang, saya pasti sisipkan sedikit-sedikit tentang Tuhan pasti. Jadi saya cerita tentang Tuhan sedikit-sedikit dan habis itu dia minta nomor HP saya. Ya udah saya kasih. Kebesokannya banget tiba-tiba orang ini dia chat saya dan ngajakin saya ketemu makan. Saya bilang oke, boleh, saya bisa. Ketika makan saya cukup kaget karena tempatnya ternyata private sekali dan juga baru duduk, belum datang makanan, baru duduk. Dia bilang gini, kita mulai dengan doa dulu yuk. Wih, rohani sekali ya kan. Singkat cerita setelah berdoa, dia tarik nafas dalam. Dan dia mulai cerita. Dia cerita bagaimana dosanya sangat amat besar. Dia cerita bagaimana karena dosa-dosanya hidupnya hancur berantakan luar biasa. Singkat cerita ya udah saya doain dia. Dia nangis-nangis. Sambil doain dia cerita, dia nangis-nangis. Singkat cerita saya bilang saya mentor kamu ya. Jadi sehari-hari ya saya suka telepon dia, saya ngajakin ketemu, makan, ngopi, gereja bareng, komunitas bareng. Dan singkat cerita puji Tuhan setelah 1,5 tahun orangnya benar-benar bertobat. Dan hari ini dia pelayanan di gereja, bahkan tahun depan dia bakal jadi ketua family cell. Ya tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah tapi intinya apa sih? Ketika ketemu saya ceritanya bukan kemuliaan saya, tapi kemuliaan Tuhan. Kalau saya pas ketemu dia cuma sombongin pencapaian-pencapaian saya, mungkin dia gak akan terberkati. Justru kesel dan mungkin iri hati, dia gak akan berubah, gak akan kenal Tuhan. Tapi ketika saya pakai waktunya untuk ceritain kehebatan Tuhan, di situ dia mulai tertarik kenal Tuhan dan akhirnya itu mengubah hidup dia. Jadi sama dalam hidup Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini janganlah jadi orang yang sombong. Tapi jadilah orang yang mau menceritakan kemuliaan Tuhan kepada sesama. Amin. Kita angkat tangan kanan lagi yuk, angkat tangan kanannya. Tepuk pundak teman sebelah kanan, kita bilang bro, jangan sombong-sombong makanya bro. Oke, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang bisa kita pelajari hari ini Bapak Ibu Saudara. Poin yang ketiga adalah kita perlu murah hati. Ada sebuah kisah. Waktu itu ada seorang, kita sebut aja namanya si Anton ya, si Anton. Oh di sini ada juga Anton ya, tapi bukan Anton di sini baik, ini Anton tempat lain ya. Jadi si Anton ini waktu itu dia udah mau flight di bandara, dia ke coffee shop dulu, dia beli kopi dan beli sebuah kotak kecil berisi donat-donat kecil dia beli. Terus dia mau duduk nih di food courtnya, tapi rame banget. Anggapnya begitu rame, begitu penuh, jadi dia cari singkat cerita ketemu nih. Sebuah meja kecil, udah ada orang yang duduk, tapi seberangnya kursinya masih kosong gitu. Jadi dia harus share meja waktu itu. Ya udah, dia kesana, dia taruh kopi dia taruh barang-barang dia, dan singkat cerita dia duduk, dia minum kopinya tersebut, dia buka kotak donat, dia ambil satu dan dia makan. Terus orang yang di seberangnya si Anton ini, tiba-tiba dia meluruskan tangannya, mengambil donat dari kotak itu juga dan memakannya juga. Ketika si Anton lihat itu, hatinya panas langsung. Ini orang gila banget. Donat gue dicolong sama dia. Panas hati dia. Tapi dia pikir udahlah gue gak usah marah-marah. Kalau gue marah-marah takutnya dia marah balik malah ribut di bandara. Udahlah gue diem-diem aja. Tapi singkat cerita si Anton tarik itu kotak donat sedikit lebih dekat ke sisinya. Dia buka kotak itu, dia ambil lagi, dia makan lagi donat kedua.
Ternyata orang yang di seberangnya meluruskan tangannya lebih jauh. Tarik kotak itu ke sisi dia. Dia buka, ambil donat, dia makan. Dia geser lagi ke arah Anton. Makin emosi si Anton. Gak cuma 1 kali, tapi 2 kali dia ambil donat saya. Wah, nih orang keterlaluan, gak tahu diri nih orang. Gak lama kemudian si orang ini dia lihat jam tangannya, sepertinya dia udah harus berangkat. Jadi dia ambil lagi kotak donat itu, dia buka. Dia ambil 1, dia kopek jadi setengah. Setengah dia taruh mulut dia, setengah dia taruh di kotak itu. Dia geser lagi ke Anton, terus dia senyum, dia lambain tangan dan dia pergi. Wah, si Anton makin emosi dia. Nih orang bener-bener keterlaluan banget. Gile, itu setengah sih gue udah gak mau makan lagi. Tuh tangan pasti penuh bakteri, penuh infeksi, penuh virus. Wah, gue udah gak mau makan lagi. Akhirnya dia lihat jam, si Anton juga udah harus berangkat. Jadi si Anton abisin kopi dia berdiri. Dia ambil tasnya yang dalam keadaan terbuka dan dia lihat ke dalam. Ternyata kotak donat dia ada di dalam tasnya dia. Ternyata itu bukan kotak donatnya si Anton, tapi punya orang itu. Ternyata pencuri donatnya bukan si orang itu, melainkan si Anton ternyata. Bapak Ibu Saudara, seringkali begitu pula dalam hidup kita. Kita seringkali komplain ke Tuhan, Tuhan kenapa kamu ambil uang saya? Kenapa kamu ambil jabatan saya? Kenapa kamu ambil keluarga saya? Kita lupa pemiliknya bukan kita, melainkan Tuhan. Seringkali bukan Tuhan yang mengambil dari kita, melainkan kitalah yang mengambil dari Tuhan. Makanya hari ini kita harus mengerti bahwa pemilik segalanya adalah Tuhan. Yakobus 1 ayat 17 dikatakan, semua pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna asalnya dari atas, yaitu Bapa segala terang. 1 Tawarik 29 ayat 14 dikatakan, siapa aku Tuhan, siapa bangsaku, sehingga kami bisa memberikan persembahan sukarela. Sebab dari tanganmu-lah semua pemberian kami kepada kamu. Bapak Ibu Saudara, hari ini ingat kenapa kita bisa murah hati. Karena semua yang kita punya kan dari Tuhan. Kalau Tuhan minta kita memberi, ya kita memberi. Saya kasih perumpamaan gini, misalnya kita kerja di sebuah tempat, sebuah perusahaan. Terus atasan kita kasih 500.000. Atasan kita bilang gini, nih 100.000 ongkos kamu pergi. 400.000 buat kamu beli kado buat tamu kita. Tapi terus si orang ini, dia malah pakai 500.000-nya, dia pakai semuanya untuk dirinya sendiri. Dia beli tuh babi samcan segala macam ya, paneda dia beliin. Pokoknya dia makan mie cakalang, dia habisin buat diri sendiri. Habis, dia gak beli apa-apa buat tamu. Pas atasannya tahu, atasannya gimana? Marah dong. Mana ada atasannya yang lihat, 500.000-nya kamu habisin buat diri sendiri. Ya udah deh nih 5 juta bonus buat kamu. Ada gak? Gak ada. Atasannya pasti kesel. Loh, ini udah saya percayakan, kenapa gak dipakai dengan seharusnya? Nah sama, yang kita punya ada bagian yang Tuhan pengen untuk kita nikmati. Tapi ada bagian Tuhan cuma titipin buat kita salurkan, buat memberi. Saya mau sedikit perumpamaan, boleh saya minta 1 orang buat bantu saya? Siapa ya volunteernya? 1 orang yang udah disiapkan? Boleh yuk, 1 orang maju ke depan. Nah, siapa? Ya, siapa? Boleh? Yuk kita tepuk tangan yuk buat teman kita ya. Nah kesini sebentar. Kita sedikit ilustrasi. Kalau kita baca Alkitab dikatakan seperti ini. 1 Korintus 9 ayat 7. Marilah kita memberi dengan sukarela. Bukan dengan paksaan dan bukan dengan sedih hati. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nih misalnya ya. Siapa namanya Kak? Fabio. Oke misalnya. Saya kasih kado ke Kak Fabio, tapi saya marah-marah ngasihnya. Nih Fabio buat kamu. Kamu miskin gak ada duit, makanya nih gue kasih, lu repotin gue aja, gue buang-buang duit gue jadinya buat lu. Nyebelin. Seneng gak dapetnya? Gak seneng ya? Mau dibuang ya rasanya ya? Kita juga males kan? Kalau lu memberinya marah-marah, mending gak usah kasih sekalian. Ya gak sih? Lebih seru kalau ngasihnya gini nih. Ngasihnya bye-bye sukacita. Fabio, nih buat kamu. Aku tahu kamu tuh orangnya suka musik kan. Nah kamu suka joget-joget kan. Nah ini biar di rumah kamu asik dengerin lagu, kamu bisa joget-joget. I love you bro, gue pengen lu bahagia. Ya God bless you. Lebih seneng gak? Lebih seneng. Sama loh. Orang lain Tuhan, mereka lebih seneng kalau kita memberi. Bukan dengan paksaan, tapi dengan sukacita. Amin. Kasih tepuk tangannya buat Tuhan kita. Fabio jangan kemana-mana dulu, boleh gak
3 teman lagi yuk, maju ke depan. Siapa lagi volunteersnya? 3 orang lagi. Yuk. Oke, 2, 1 lagi. Oke, yuk kita maju ke depan. Sini Fabio, kita ke tengah sebentar. Fabio bantu saya ya. Nah, jadi bisa di sini berbaris, berempat. Ayo silakan. Untuk memudahkan kita, ini namanya A, B, C sama D ya. Nah ceritanya, singkat cerita, mereka ini masing-masing dapat berkat dari Tuhan. Anggap aja ini satunya $100 ya Bapak Ibu ya. Nih $100 buat kamu, nih $100 buat kamu juga. Nah, $100 buat kamu, $100 buat kamu. Singkat cerita, si A mikir gini, ya kalau misalnya gua kasih $100 gua ke si B, ntar gua miskin lagi. Udah saya nggak mau ngasih. Si B juga mikir gitu, kalau saya kasih ke si A, terus saya miskin juga. Udah, saya nggak mau ngasih. Endingnya A dan B sama-sama punya $100. Itu A dan B. C dan D bedanya gini. Si C mikir, si D, dia sahabatku. Aku sayang sama dia, aku pengen dia happy. Aku mau kasih $100ku, kamu kasih $100-nya. Nah si D sama, dia mikir gini. Si C, dia juga sahabat saya. Dia my bro for life. Saya juga memberikan yang the best buat dia. Kamu kasih $100 kamu juga buat dia. Endingnya C dan D sama punya $100 juga. Jadi mereka semua punya $100. Tapi bedanya gini, si A dan B hatinya busuk. Tuh, busuk banget gak? Kenapa? Karena mereka tahu hidup mereka sama ini gak jadi berkat. Dan gak ada yang mau memberi ke mereka. Hidupnya rasanya sendirian, alone. Tapi si C dan D hidupnya lebih bahagia. Tuh lihat muka-mukanya bahagia banget ya. Karena mereka tahu hidupnya udah jadi berkat buat orang lain. Dan ada orang lain yang mau memberi ke mereka tanpa mereka minta. Hidupnya lebih bahagia. Makanya firman Tuhan mengatakan seperti ini. Kisah para Rasul 20 ayat 35. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Kasih tepuk tangannya buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan boleh duduk lagi. Terima kasih Kak, dibalikin, saya udah deg-degan takut diambil ya. Silakan boleh duduk lagi ya. Nah jadi begitu pula dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang sadar. Tuhan sudah menyediakan, maka itu jangan takut kekurangan. Tuhan bisa mengubah apa yang kelihatannya kurang, jadi berkelimpahan. Pada Yohanes 6 ketika ada 5.000 orang-orang yang gak punya makanan. Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, kamu cari aja apa yang ada padamu. Ketika mereka bawa 5 roti dan 2 ikan. Dan mereka bilang ini gak cukup. Yesus bersyukur dan membagikannya. Mukjizat terjadi. 5.000 orang makan sampai kenyang. Bahkan sisa 12 bakul. Apa yang kelihatannya gak cukup berubah jadi lebih dari cukup. Begitu pula dalam hidupmu. Kalau Tuhan yang utus, Tuhan juga yang urus. Kalau Tuhan kasih visi, Tuhan kasih provisi. Kalau Tuhan kasih yang namanya panggilan, Tuhan juga yang memberikan kemampuannya. Amin. Kita angkat tangan kiri yuk, angkat tangan kirinya, angkat tangan kirinya. Tepuk pundak teman sebelah kiri, bilang sis, makanya murah hati sis. Apalagi ke gue sis. Saya tutup dengan satu cerita terakhir Bapak Ibu Saudara, one last story. Dan ini adalah sebuah kisah nyata, sebuah true story. Ada seorang di Amerika namanya lah Chuck. Dan si Chuck ini, dia pindah rumah ke sebuah perumahan baru. Namanya perumahan baru tentu banyak tetangga-tetangga baru. Dan dia ketemu dengan satu opa-opa umurnya sekitar 70 tahun. Dan ketika ketemu dia merasa Roh Kudus ngomong di hati dia, kamu pergi dan ngobrol sama dia. Tapi si Chuck berpikir udahlah gak usah. Saya juga orangnya introvert, saya gak suka ngomong sama orang baru. Saya juga sibuk banyak kerjaan, gak usahlah ketemu dia. Dia pikir seperti itu. Dan singkat cerita ya udah dia gak pernah ngobrol sama si opa-opa ini. Sampai suatu hari dia dapat kabar opa-opa ini meninggal dunia. Tapi dia pikir ya udahlah mungkin kan udah usia tua juga. Namanya juga 70 tahun kan. Beberapa hari kemudian dia lagi nyuci mobil di depan rumah. Ada tetangga lain, seorang agen properti. Dia datang kepada si Chuck dan dia bilang, Chuck mau gak coba lihat rumah itu? Rumah yang ditinggal sama si opa itu lagi dijual. Siapa tahu kamu tertarik beli. Sebenarnya dia gak mau beli sih. Tapi dia pikir ya udahlah diajakin tetangga, nggak ada salahnya lihat bentar. Dia masuk ke dalam rumah si opa ini dan dia ngeliat sesuatu yang sangat unik. Di tengah ruang tamunya ada sebuah karpet di mana tengahnya bolong. Jadi dia nanya ke si agen properti ini, Bu, ini kenapa tengahnya bolong? Ini tuh emang desainnya gini ya, ini art ya. Terus
Si ibu ini bilang, loh kamu gak tahu kenapa si opa meninggal? Si Chuck bilang, oh karena usia tua kan? Dan si ibu-ibu ini bilang, enggak bukan. Dia meninggal karena dia bunuh diri. Dia tembak dirinya sendiri di area ini, makanya bolong ini tempat. Di sana si Chuck langsung balik ke rumah. Dia berlutut dan nangis di hadapan Tuhan. Karena dia merasa Tuhan ngomong gini ke dia. Orang itu lagi membutuhkan aku. Dan aku mau kirim kamu untuk menolong dia. Tapi kamu gak mau. Ketika dia mendengar itu, dia sedih banget. Dan di sana dia janji sama Tuhan, Tuhan yang berikutnya. Kalau misalnya Tuhan utus saya, kirim saya, berbicara ke saya buat jadi berkat. Saya udah gak mau nolak lagi. Saya pasti akan taat untuk menjadi berkat buat siapapun yang Tuhan suruh. Ketika saya mendengar ini, saya merasa begitu pula dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan seringkali berbicara sama kita, pertanyaannya kita mau dengerin gak? Ketika Tuhan berbicara ke kita pasti ada tujuannya. Yaitu untuk menjalankan misi penyelamatannya supaya orang-orang diberkati, diubahkan, diselamatkan lewat hidup kita. Pertanyaannya kita mau denger gak? Kita mau taat gak? Kita mau muliakan Tuhan gak? Pada akhirnya jangan sampai Tuhan bilang ke kita. Si A, si B, si C, si D, mereka semua harusnya diberkati. Tapi mereka gak alami berkatku. Bukan karena gak disediakan, melainkan karena kamu tidak menyalurkannya. Mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, marilah kita ingat Tuhan bukan pakai yang mampu. Tuhan pakai yang mau. Barang siapa mau bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan, artinya dia mau dengar Tuhan. Dia mau jadi berkat, memberi, melayani, menolong. Dan pada akhirnya dia berikan kemuliaannya hanya bagi nama Tuhan. Amin. Kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya ajak kita bangkit berdiri sama-sama sambil memejamkan mata. Bapak yang baik, Kau sangat luar biasa. Engkau telah mengajarkan kami sebuah firman yang simple tapi powerful. Bapak Ibu Saudara, jika engkau merasa firman ini adalah untukmu, boleh gak kita sama-sama letakkan tangan kanan di dada. Dan pribadi lepas pribadi ambil waktu buat ngobrol sama Tuhan. Mungkin hari ini ada beberapa di antaramu yang tahu sama ini kamu udah jauh gak pernah dengerin Tuhan. Kita bisa bilang, Tuhan aku mau mulai punya keintiman sama engkau. Atau mungkin sama ini kita sombong. Kita bisa bilang, Tuhan aku kembali diingatkan semua yang aku punya. Keluargaku, uangku, bisnisku asalnya dari Tuhan. Kalau hari ini kita merasa diingatkan ada teman, keluarga yang perlu kita berkati, kita katakan, Tuhan ini aku, pakai aku Tuhan. Terus berdoa sama Tuhan. Lagi tim Praise and Worship membantu kita dalam berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang mau doakan bisa angkat tangan-tangannya. Tuhan, Kau melihat setiap tangan dari anak-anak-Mu yang terangkat. Mereka yang rindu untuk dekat sama Tuhan dan dipakai Tuhan. Aku berdoa hari ini, Roh Kudus biar Engkau yang jamah mereka. Urapi mereka, berikan tuntunan-Mu dan kuasa-Mu. Sehingga mulai hari ini mereka sungguh menjadi berkat. Jadi garam, jadi terang. Dan lewat gereja ini, GBI Gilgal Manado, revival terjadi. Banyak orang diselamatkan, banyak orang diubahkan. Biarlah Engkau yang terus tuntun kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh menjadi mukjizat bagi banyak orang. Engkau sangat luar biasa, Engkau sangat indah. Dan hari ini kami declare sama-sama bahwa Jesus Christ, You are always more than enough. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya sudah selesai. Sebelum saya turun Bapak Ibu Saudara, 2 pengumuman terakhir.
Yang pertama, saya pengen cerita sedikit aja, saya itu diberkati pertama kali bertobat karena buku Crazy Love oleh pendeta Francis Chan. Saya baca 3 kali, saya kirim ke 15 teman saya berharap mereka juga diubah Tuhan. Makanya sampai hari ini saya suka baca buku rohani, saya suka nulis buku rohani. Ini buku saya yang ke-10 judulnya Unlocking God's Blessing. Tentang bagaimana berkat sejatinya bukan materi, tapi keintiman sama Tuhan itu sendiri. Saya bawa beberapa, tapi maaf tinggal tersisa sedikit karena tadi ibadah pertama ternyata banyak yang sudah mendapatkan. Semoga bisa memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan pengumuman kedua adalah kalau Bapak Ibu Saudara belum punya komunitas, jangan lupa ikut. Di sini ada yang namanya Family Cell. Sebuah komunitas di mana kita bisa saling mendoakan, saling bersyukur, saling mengingatkan. Saya sendiri pun terjaga dan bertumbuh karena komunitas. Jadi sama Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau maksimal, milikilah komunitas. Amin. Kasih tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. God bless you. Bolehkah lebih meriah lagi untuk memuliakan Tuhan? Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami menikmati hadirat Tuhan. Ada kebebasan, ada kelepasan, ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru. Biar pujian, penyembahan yang kami angkat menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang dibagikan hari ini mengajar kami untuk kami semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Revi Halim. Kami percaya pemakaian dan penyertaan Tuhan semakin luar biasa dimanapun dia berada Tuhan. Firman Tuhan dibagikan, ada orang-orang diselamatkan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaran kuat kuasa Roh Kudus, dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.